sukses itu tentang bagaimana kita bisa mensukseskan orang lain, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Terima kasih, saya sudah diundang di channel ini. Jadi saya Andi, owner Aneka Sambel. Sampai hari ini Aneka Sambel itu usianya sudah di 10 tahun ya, 10 tahun, masuk tahun ke-11. Jadi kalau ditanya perjalanan, saya masih coba bingung mau cerita dari mana, seperti itu. Tidak ada background sama sekali di bisnis ataupun usaha, karena saya lahir dari semua karyawan. Jadi bapak ibu saya, orang tua, dan seterusnya itu, termasuk adik kakak saya itu semua PNS. Jadi saya paling nyeleneh di sini. Kenapa ada Aneka Sambel itu lahirnya natural aja. Jadi waktu saya bekerja, waktu itu saya bekerja di bank ya. Tapi lama-lama saya akhirnya jadi berpikir, apakah ini sudah benar gitu kerja di bank kayak gitu. Akhirnya karena sering ngobrol dengan teman-teman pedagang mungkin ya, kemudian akhirnya ikut beberapa seminar gitu. Waktu itu saya masih ingat tuh Mas Ipo bikin seminar 7 keajaiban rezeki mungkin ya waktu itu gitu. Kemudian dari situ saya memberanikan diri untuk ya sudah dimulai aja, cuma tidak tahu bisnis itu apa itu. Akhirnya jalan itu, ibu mertua kebetulan punya rumah makan dan sudah lama jalannya, sudah 10 tahunan gitu. Saya coba ngobrol, kenapa rumah makan ini tidak dikembangkan seperti itu. Dari situ saya coba pelajari, karena belum tahu, dibuka rumah makan di Gedongombo di Perut Bumi situ. Ya alhamdulillah diterima waktu itu, diterima sama konsumen. Akhirnya 3 tahun setelah jalan itu saya ya sudah mungkin harus lebih fokus supaya teman-teman yang sudah kerja di sana itu tidak hanya sekedar bekerja saja tapi punya masa depan gitu. Saya berpikir seperti itu. Yang paling membantu Aneka Sambel sampai bisa jalan seperti ini sebenarnya banyak ya, ada teman saya. Salah satunya Mas Adi yang dulu juga teman saya bekerja di bank waktu itu. Kemudian membantu menjalankan proses pembentukan tim dan seterusnya sampai ya alhamdulillah sampai berjalan hari ini seperti itu. Banyak orang melihat itu dari yang di permukaan saja itu. Jadi sempat beberapa tahun lalu kita buka banyak cabang, mungkin lebih dari 20 ya waktu itu. Saya ingat betul terakhir menjadi pukulan berat di AS Group secara keseluruhan. Waktu itu saya ingat di Januari tahun 2020 kayaknya. Itu kita sempat kegiatan rutin gitu. Setiap Januari ada rekreasi bareng-bareng. Semua libur tutup. Kemudian ada nyewa bis. Memang belum banyak. Kita karyawan sekitar 250 orang waktu itu. Jadi kemudian lagi bagus-bagusnya, lagi senang-senangnya kita rekreasi. Di bulan Februari ada pandemi waktu itu, jadi tidak ada yang tahu pandemi itu muncul ya. Akhirnya banyak hal yang harus kita lakukan dengan keputusan cepat. Salah satunya sampai karyawan kita itu ada yang dilakukan penurunan gaji dan seterusnya, sampai ada pengurangan, dan sudah dari 250 orang itu hampir tersisa 80 sampai 90 orang waktu itu. Dan alhamdulillah di waktu pandemi itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Kenapa? Karena tidak pernah sebelumnya terjadi seperti itu. Jadi saat itu sebenarnya saat terberat, tapi menjadikan kita semakin bersyukur. Karena apa? Karena ternyata dengan kondisi seperti ini kita masih bisa banyak belajar di waktu luang ini, yang dulunya bahkan sampai
pada saat beberapa cabang kita buka itu kewalahan dalam tanda kutip. Kenapa? Karena memang untuk menjadikan tim itu solid itu memang butuh perjalanan seperti itu. Dan di beberapa bulan terakhir alhamdulillah ini sudah mulai kita growth kembali, karyawan sudah di atas 100 orang, hampir 200 kayaknya per sekarang. Jadi mungkin itu. Banyak hal terkait mindset ya. Mindset di pengusaha itu kita lebih banyak berpikir begini, kita mau sukses itu sebenarnya yang saya pahami itu bukan tentang bagaimana saya sukses. Sukses itu tentang bagaimana kita bisa mensukseskan orang lain, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Artinya apa? Artinya begini, kalau kita punya karyawan atau tim, selama kita belum berfokus kepada bagaimana tim kita ini menjadi lebih layak, lebih sejahtera, itu yang saya rasakan ya. Dulu awal-awal itu sempat berpikir, pokoknya harus jalan, harus kencang dan seterusnya. Tapi dengan perjalanannya waktu, kita akhirnya jadi belajar bahwa ternyata sukses itu bukan tentang kita harus memakai orang lain untuk supaya kita sukses, enggak. Ternyata bagaimana kita ini bisa mensukseskan tim kita, mungkin itu. Bicara tentang yayasan gitu, sebenarnya tidak ada yang istimewa ya awalnya, karena berawal dari karena teman-teman yang di AS Group itu sudah menjalankan aktivitasnya masing-masing. Ada beberapa waktu luang yang akhirnya kita menjalankan kegiatan sosial ya, sederhana saja, seperti berbagi nasi bungkus, berbagi apa saja yang sifatnya sosial seperti itu. Nah dari situ kita sharing-sharing, ada kebetulan teman notaris, tempat cerita, kalau memang Mas Andi mau bikin yayasan tidak apa-apa, nanti saya yang bikinkan. Nah ya gitu aja ngalir, akhirnya dibikinkan gitu kan, dibikinkan. Banyak teman-teman donatur itu yang ikut berperan, sampai akhirnya ada beberapa anak-anak yatim yang di pondok itu alhamdulillah bisa dibiayai. Bukan dari saya sebenarnya, dari teman-teman donatur juga teman-teman yang menyalurkan. Akhirnya jadi kegiatan yang bisa sambil jalan kita setiap hari bisa kita bahas program kerja dan seterusnya begitu. Ada beberapa pedagang, saya kebetulan pada saat 10 tahun di bank itu banyak mengenal pedagang-pedagang seperti itu ya. Kemudian yang saya tahu, beliau atau mereka itu rata-rata tidak tahu cara mengatur cash flow-nya. Jadi bagaimana uang omsetnya itu berapa, sebenarnya posnya masuk kemana saja dan seterusnya. Ini bukan saya sebenarnya, karena saya bukan ahlinya di bidang manajemen keuangan. Cuma karena ada beberapa admin kita yang sudah bisa menyelesaikan. Apabila ada teman-teman yang mempunyai usaha, biasanya kalau setiap hari sudah ada omset itu sharing saja sebenarnya. Dengan cash flow seperti ini baiknya kita jalankan seperti apa untuk perjalanan naik tangga bisnisnya. Jadi sifatnya lebih ke sharing ke teman-teman UMKM. Banyak teman-teman sekolah atau teman-teman apa gitu yang misalkan pas jalan ya bareng-bareng kita diskusi untuk bisa dikembangkan secara keuangannya dan lain-lain begitu. Pelajaran berharga tentang titik terendah pada saat menjalankan usaha, ya saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena saya dikelilingi oleh orang-orang baik begitu ya. Kemudian terakhir begitu ada materi, menurut saya materi ini sangat bagus tentang bagaimana makna sukses dan kata cukup.
ini menurut saya sangat bagus. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, karena kita tidak tahu kata cukup kita sendiri, jadi berapapun hasil yang kita dapatkan biasanya akan selalu kurang begitu. Akhirnya dari situ saya membatasi kata cukup gitu supaya bisa belajar gitu, bisa belajar kalau pas di posisi banyak ya tidak serta-merta keinginannya semua dituruti seperti itu. Jadi pada saat ada kondisi yang tidak bagus ini akan sangat membantu.